Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, saudara, mari kita mengawalinya dengan mencari pimpinan Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apabila pagi ini sekali lagi di dalam anugerah-Mu, Engkau membangunkan kami di dalam keadaan yang baik. Kami menyadari Tuhan, semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus berbicara di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun atas hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh hidup senantiasa menyenangkan Engkau. Tuhan, tolong pimpin waktu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Matius. Dari ini kita tiba pada pasal yang ke-27 dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun saudara, saya tidak akan membacakan semuanya, melainkan saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat yang keempat dan kelima saja. Demikian firman Tuhan. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia tentu kita tidak luput dari kesalahan, alias setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan berbicara tentang respon yang diberikan ketika kita telah melakukan sebuah kesalahan, saudara, kita bisa melihat ada banyak hal atau beragam respon yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi saudara, di sini kita bisa simpulkan menjadi dua sikap. Yang pertama adalah sikap atau respon yang benar terhadap kesalahan itu, yaitu dengan menyadari kesalahan tersebut, minta maaf, bertobat, atau saudara berubah, ya, tidak mengulangi kembali. Tetapi juga saudara, ada juga respon yang kedua atau sikap yang kedua, yaitu sikap yang salah. Bagaimana saudara, seorang yang telah melakukan kesalahan bisa saja saudara merasa dirinya tidak bersalah, enggan untuk mengakui kesalahannya, enggan untuk minta maaf, atau ia tahu ia salah, tetapi saudara, ia terus dihantui atau hidup berlarut-larut dengan penyesalan, dihantui dengan penyesalan. Dan tidak jarang sampai saudara ada orang yang juga karena dihantui penyesalan, berlarut-larut dengan semuanya itu, berujung dengan mengakhiri hidupnya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat respon yang kedua. Inilah yang dilakukan oleh Yudas. Yudas sangat menyesali kesalahannya. Tetapi saudara, penyesalannya itu tidak membawa Yudas kepada pertobatan. Melainkan saudara, ia justru berlarut-larut di dalam penyesalan itu. Ia dihantui oleh penyesalannya sampai akhirnya ia bunuh diri. Bandingkan dengan apa yang dialami oleh Petrus, saudara. Saudara, Petrus juga melakukan kesalahan. Penyangkalannya terhadap Yesus sama fatalnya saudara dengan apa yang dilakukan sebenarnya oleh Yudas. Tetapi saudara, Petrus menyikapi penyesalan tersebut dengan pertobatan, dan ia pun kembali mengikuti Yesus. Di dalam bagian Alkitab yang lain saudara, duka cita Yudas itu disebut sebagai duka cita yang dari dunia. Saudara, kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10.
duka cita dari dunia ini, saudara, yang menjadi pusatnya adalah diri sendiri. Sementara, saudara, duka cita yang menurut kehendak Allah adalah duka cita yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, kata pertobatan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia, yang artinya, saudara, berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Jadi, saudara, penyesalan seharusnya menuntun kita kepada pertobatan, sehingga akhirnya kita bisa melihat hidup kita sesungguhnya telah berbalik dari dosa. Dan kini kita hidup di dalam terang kebenaran yang Tuhan telah nyatakan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, belajar dari Yudas, kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari berbuat kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan. Kita mungkin dengan kesalahan yang kita buat itu telah membuat orang-orang lain, orang-orang terdekat, begitu kecewa dengan kita. Tetapi biarlah kesalahan yang mungkin telah kita perbuat itu membawa kita kepada sebuah pertobatan yang sungguh. Dan kita melihat bahwa ada anugerah Tuhan yang tersedia bagi orang yang dengan hati yang sungguh mau berubah, mau bertobat, mau meninggalkan dosa. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Kita belajar dari Yudas. Jangan membiarkan diri berlarut-larut di dalam penyesalan, berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi itu tidak membawa kepada pertobatan. Kita perlu dengan penyesalan kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, dan kita mohon anugerahnya. Kita mohon dimampukan untuk apa? Hidup di dalam pertobatan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah berbicara di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memiliki kepekaan hati, agar kami, ketika kami melakukan kesalahan, kami dengan benar meresponinya. Dan biarlah penyesalan kami itu juga boleh membawa kami di dalam pertobatan kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.